Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Masjid As-Salam Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di bab tentang kathratu tariqin ilal khair. Banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Hadis yang ke-6 yang disampaikan oleh An-Nawawi. Atau hadis di urutan 122 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Maka biar lebih maksimal, yang di depan bisa lebih maju, Pak. Karena yang di belakang gak dapat karpet, kasihan. Padahal sama-sama gak bayar. Nah, biar nggak kedinginan. Silahkan yang berada di luar mungkin bisa merapat ke dalam. Kalau Bapak kedinginan nanti boleh dapat karpet. Baik, kita akan baca hadis yang disampaikan oleh An-Nawawi. As-sadis, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap ruas tulang manusia wajib untuk disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari ketika matahari terbit. Setiap hari ketika matahari terbit ini berarti penguatan makna. Karena yang namanya satu hari pasti di situ ada matahari terbit dan tenggelam, kecuali di sebagian sisi kecil dari dunia. Ta'dilu baina tsnaini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aneka ragam sedekah yang menjadi kewajiban hamba sejumlah ruas tulang. Ada berapa ruas tulang, Pak? 360. Jadi begitu kita bangun tidur dalam kondisi ruas tulang ini sehat, makanya nggak merasakan kemeng-kemeng. Merasakan kemeng nggak, Pak, kalau bangun tidur? Kemeng. Kemeng bagian mananya, Pak? Kita bangun tidur dalam kondisi sehat walafiat, tidak merasakan sakit, tidak demam, tidak sedang mengalami kecelakaan dan seterusnya. Dan itu nikmat yang luar biasa. Sebab kalau kita demam, Masya Allah, alasannya banyak untuk gak ke masjid. Kenapa gak ke masjid? Loro untu gak ke masjid. Kenapa gak ke masjid? Demam. Kenapa gak ke masjid? Dingin. Ada banyak alasan di mana kita sayang dengan diri kita sehingga kita gak ke masjid. Kasihan ya saya sendiri misalnya. Dia mengkasihani dirinya sendiri sehingga dia gak ke masjid. Maka dalam posisi sehat orang itu bisa mikir ibadah. Tapi kalau sakit, mikir sakit. Antara sehat sama sakit. Mikir apa gitu ya. Kalau orang sehat, mikir apa, Pak? Nyari duit. Mikir, bagi mereka yang sudah terbiasa ibadah, mikir ibadah. Kalau sakit, yang dipikir malah sakitnya. Jadi lupa ibadah. Maka pikiran orang jadi berubah, dialihkan, disebabkan karena dia dalam kondisi sakit. Ada salah satu ustadz yang beliau pernah dirawat di rumah sakit, masih muda, adik saya jauh. Kita satu grup di grup WA.
Lalu setelah beliau sembuh, kemudian beraktivitas lagi, beliau menyampaikan, wahai para asatidzah, tolong jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau sudah sakit, yang dipikir sakit. Padahal kita kalau sehat, mikir materi, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, mikir belajar, mikir. Banyak yang kita pikirkan, bagaimana menyiapkan materi untuk disampaikan ke masyarakat. Sehingga kualitas mikirnya itu berubah jauh. Kita bicara kualitas mikir. Mohon maaf ya, Pak Doso pagi ini mikir apa Pak? Mikir kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Itu mikir yang sangat berkualitas ya. Jadi mikir bagaimana memperbaiki diri atau memperbaiki masyarakat. Itu kan mikir yang tingkat tinggi. Para nabi itu selalu berpikir gimana dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat. Beliau memikirkan pendidikan kepada masyarakat. Beliau memikirkan bagaimana memberikan arahan kepada masyarakat. Demikianlah orang yang mikirnya kualitas. Tapi kok mau mikir loro, kapan mari. Jadi kan meninggalkan pikiran yang berkualitas, dia alihkan kepada pikiran yang hanya fokus kepada sakitnya. Dan demikianlah realita orang yang sakit hanya mikir sakit. Maka nikmat sehat itu Masya Allah, bagi mereka yang sudah terbiasa ibadah, bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan taat, begitu dia sehat, yang dipikir ketaatan. Tapi bagi mereka hamba dunia, nikmat sehat mikir apa? Dunia. Sakit, wah tambah karuan. Dia merasa menyesal, kenapa peluang saya untuk dapat dunia jadi hilang. Saya pernah menjenguk orang yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan ringan ya, cuman membuat dia jadi nggak bisa beraktivitas kerja. Dan waktu itu lawan kecelakaannya, yang nabrak dia atau yang nyenggol dia itu datang, minta maaf. Terus dia ngomong kayak gini, sebenarnya kerugian terbesar saya itu bukan fisik saya yang sakit mas, tapi kerugian saya adalah saya kehilangan peluang untuk kerja disebabkan saya seperti ini. Wah, saya batin Masya Allah. Jadi dalam kondisi sakit aja dia masih mikir apa? Golek duit. Saya rugi besar karena saya kehilangan peluang disebabkan saya seperti ini sehingga saya nggak bisa kerja. Itu contoh orang yang kualitas pikirannya hanya murni orientasi dunia. Sakit mikir dunia, sehat mikir dunia. Nggak keluar dari situ. Maka mengendalikan pikiran ini kan penting ya, karena salah satu di antara yang akan dihisap adalah bagaimana orang itu selalu berpikir. Ada orang yang selalu berpikir piye carane oleh duit. Itu ada. Sehingga dalam kondisi apapun saya dipikir golek duit, mau duit tok. Maka dalam kondisi dia sehat golek duit, kondisi sakit mikir nggak bisa golek duit, sedih dia. Kenapa dia nggak bisa golek duit? Sampai pun ketika dia ibadah saya dipikir golek duit. Sehingga dalam sholat doa-doanya isinya apa? Minta duit. Yang dipikirnya ngomong gitu Pak. Nggak lebih dari cuman mikir duit. Itulah orang yang dikatakan dalam Al-Quran akhlada ilal ardi, lebih milih nyungsep di bumi. Sehingga sebenarnya dia bisa naik dengan ibadah yang dia lakukan. Tapi Masya Allah, dia sudah beribadah yang seharusnya meningkatkan derajat dia semakin dekat dengan Allah, tapi dia lebih milih nyungsep ke bumi. Karena ibadahnya dia gunakan untuk memperjuangkan dunia. Gimana caranya rajin ibadah biar rezekinya lancar. Rajin ibadah biar apa lagi? Jodohnya lancar. Jodoh, rezeki mau muter ning ngono tok isine. Sehat, rezeki, jodoh. Sampai setiap ketemu yang lain salam sehat. Masya Allah. Salamnya udah ganti Pak.
Nggih, Pak. Salam sehat, Pak. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kembali kepada merasakan nikmat sehat. Bagi mereka sekali lagi yang sudah terbiasa ibadah, dengan adanya nikmat sehat gimana? Dia akan selalu mikir nambah ibadah. Lalu Nabi SAW menyebutkan bagaimana cara untuk bisa bersedekah. Ada banyak kesempatan. Ta'dilu bainatsnaini shadaqatun. Mendamaikan dua orang itu termasuk sedekah. Ribut di WA, kemudian beliau mendamaikan. Wes ra usah rame. Engkau ketemu pas sholat. Bareng ketemu ya menang. Karena orang menjadi pemberani jika tidak kelihatan. Kalau kelihatan gimana, Pak? Lebih santun. Biasanya kalau kelihatan orangnya santun, guyang-guyu begitu di WA jadi kereng. Karena nggak kelihatan itu terkadang orang jadi lebih berbahaya. Sebab rasa malunya hilang. Rasa malunya hilang. Kadang Masya Allah orang komentar di YouTube tuh, nek ketemu wongnya mesti nggak seperti itu. Nggak mungkin dia berani ngomong seperti itu. Tapi karena nggak ketemu, komentarnya gimana? Nggak karuan. Ta'dilu bainatsnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang termasuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, membantu orang untuk naik di kendaraannya termasuk sedekah. Wa tahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, membantu menaikkan barang dia juga termasuk sedekah. Orangnya sudah naik di kendaraan, barangnya lali ora ditumpak nih. Wah, nanti kalau nggak dinaiki dulu Mas, mesti nggoling. Maka kudu dicekeli sambil di atas kendaraan, baru barangnya dinaikkan. Nah, itu kan butuh bantuan orang lain. Nek rano sing nolong, dia nggak bisa sendirian. Bantu seperti ini bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik juga sedekah. Kalimat thayyibah bisa maknanya semua bentuk zikrullah. Membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, dan aneka kalimat zikrullah yang lainnya itu adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun, setiap langkah yang digunakan oleh seseorang menuju salat adalah sedekah. Beda dengan putaran roda ban. Karena yang dinyatakan dalam hadis itu langkah. Padahal waktu itu sudah ada kendaraan kuda, keledai, onta, orang bisa saja ke masjid dengan menggunakan kendaraannya. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, dan menghilangkan gangguan dari jalan sedekah. Sehingga jenengan menemukan ranting kecil yang ini nanti kalau ada orang lewat bisa kesandung, Anda ambil lalu Anda taruh di tepi di tempat yang aman, itu bernilai sedekah. Ada banyak cara di mana orang bisa bersedekah. Dan jika kita lihat banyak sedekah tanpa modal harta. Jalan ke masjid bayar berapa, Pak? Gratis. Sehingga langkah-langkah kaki kita menuju masjid bernilai sedekah. Makanya bersyukur ketika Allah berikan kita kediaman yang tidak jauh dari masjid, sehingga ketika ke masjid gak malas untuk jalan kaki. Kalau terlalu jauh kan mau jalan kaki rasanya malas, akhirnya setiap kali ke masjid dia gimana? Selalu berkendara. Setiap kali ke masjid mesti kalau gak naik motor ya naik sepeda, naik mobil. Tapi kalau dia rumahnya tidak jauh dari masjid, jalan kaki tidak malas. Tidak malas jalan kaki itu luar biasa. Nah yang kayak gini kita dilatih kalau Anda misalnya di tanah suci ya. Walaupun hotel itu dekat, tapi ketika ke masjid tetap jalan jauh. Masjidil Haram, hotelnya di depan masjid. Kepleset saja sudah sampai masjid. Tapi ketika dia jalan, ya kan tidak mungkin dia begitu jalan di tepi. Dia harus ke soft. Untuk menuju soft, nyari tempat, jalan jauh, dia muter, baru dapat. Jalan seperti itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala.
semuanya bernilai pahala dan disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Maka kalau kita diminta untuk ngitung amal kita sendiri, kita nggak bisa. Bapak tolong hitung pahala Bapak di hari ini, andaikan semuanya diterima. Berapa langkah ya Mas dari rumah ke masjid dihitung? Wes ra ngitung. Nyang muleh wes ra ngitung. Berangkat, pulang, sudah tidak ngitung. Sehingga kita nggak bisa ngitung amal kita dan nggak bisa ngitung dosa kita. Maka manusia tidak bisa menghisap dirinya sendiri. Hanya Allah yang bisa menghisap semua hambanya. Wa innahu sari'ul hisab. Dan dia maha cepat dalam menghisap. Kita kalau disuruh menghisap diri kita sendiri kan banyak yang hilang Pak ya. Datanya nggak ada, buktinya nggak ada. Allah kalau menghisap hamba ada nggak yang luput Pak? Nggak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sehingga orang yang rajin berbuat dosa itu sampai ketakutan ketika membuka isi kitab amal yang nanti akan dia terima ketika di yaumil qiyamah. Wa taral mujrimina musyfiqin. Engkau akan lihat orang-orang yang berbuat dosa, musyfiqina mimma fihi, ketakutan untuk membuka isi Alkitab. Wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Mereka bilang apa? Ma li hadzal kitab. Kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya tertulis, semuanya dimasukkan ke situ. Demikianlah kondisi yang dialami oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua hisab tidak ada yang luput, padahal manusia kalau disuruh menghisab dirinya sendiri banyak yang hilang. Jadi kalau ada tugas, tolong nanti sebelum tidur Bapak buat daftar ibadah, ketaatan, dan daftar dosa. Nah, saldo akhir. Terus dihitung gitu kan. Kira-kira saldonya banyak mana? Ya? Banyak mana Pak? Banyak dosanya. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masih hadis yang semisal. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan lebih rinci. Warawahu Muslimun aidan, dan diriwayatkan oleh Muslim min riwayati Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ngantuk Mas? Hah? Capek? Masya Allah. Baik, ini sabda Nabi ya. Mari kita hormati sabda Nabi. Sehingga kalau mendengar sabda Nabi SAW, kita pasang telinga baik-baik, fokus, karena yang disampaikan ini sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsalin. Sesungguhnya semua manusia min bani Adam, dari bani Adam yang merupakan bani Adam. Sesungguhnya semua manusia yang merupakan bani Adam diciptakan dengan memiliki sittina wa thalathimi'atin, 360 mafsal, 360 ruas tulang. Jadi teks 360 ruas tulang itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau Bapak ditanya ada berapa ruas tulang, jenengan bisa jawab landasannya hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Apakah Rasulullah SAW melakukan penelitian sehingga merongsen tulang? Tidak. Dari mana beliau tahu? Wahyu Allah. Dan kita tidak melakukan pembuktian. Mendengar ini pernah dibuktikan enggak? Pak Ki pernah membuktikan 360 ruas tulang? Tidak. Tapi kita yakin dan percaya.
Ketika dokter memberi informasi, benar ada 360. Nah, itulah mukjizat kenabian. Salah satu di antara mukjizat itu adalah informasi gaib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ketika itu disampaikan. Karena itu mukjizat kenabian atau yang disebut dengan dalail nubuwah. Dalail nubuwah. Dalail nubuwah atau tanda-tanda kenabian itu ada 3. Sudah pernah dapat nggak materi kayak gini, Pak? Sudah? Apa saja, Pak? Hah? Mukjizat kenabian itu ada 3 itu. Sudah pernah disampaikan di jamaah tabligh? Belum? Baik. Yang pertama, sebelum jadi nabi. Jadi sebelum jadi nabi, sudah ada tanda-tanda kenabian. Misalnya terjadi peristiwa gajah, ada burung yang datang berbondong-bondong. Disebut dalam Al-Quran dengan burung ababil. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain, apinya Raja Kisra yang ada di Persia padam ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Padahal nggak pernah padam itu api. Sebab itu yang mereka sembah. Dan aneka kejadian yang lain sebelum jadi nabi. Beliau waktu kecil ada awan yang selalu mengikuti beliau. Kemudian beliau dibelah dadanya dan dilihat oleh anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah. Dan itu semuanya disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitar. Lalu yang kedua, saat jadi nabi. Dalail nubuwah saat jadi nabi. Ini banyak sekali. Beliau membelah bulan, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, aneka mukjizat yang beliau tampakkan, keluar air dari tangan, kemudian bisa bicara dengan onta, bisa bicara dengan batu. Yang ketiga, pasca wafatnya beliau. Nah, pasca wafatnya beliau ini bentuknya berita. Jadi apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW yang waktu itu belum bisa dibuktikan, sekarang bisa dibuktikan. Dan itu menjadi salah satu dalail nubuwah. Maka orang menjadi tahu, oh betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pasca wafatnya beliau baru ketahuan. Makanya kalau Bapak Ibu saya minta untuk menilai sains dan dalil. Kalimat yang benar itu kebenaran sains didukung dalil atau kebenaran dalil didukung sains? Sains didukung dalil. Kebenaran sains didukung dalil atau kebenaran dalil didukung sains? Yang mana, Pak? Yang kebenaran dalil didukung oleh sains. Sains didukung dalil. Dalilnya dulu atau sains dulu? Nah, ini sudah ada sebelum ini kan ya? Sehingga ketika dia sudah ada, dia bernilai benar, ini kan selalu bernilai benar. Walaupun ini nggak ada. Oke. Andaikan Allah tidak memberikan kemampuan manusia dalam mengembangkan sains, apakah kebenaran dalil jadi terganggu? Tidak ya. Baik. Sehingga ini tetap benar walaupun tidak ada sains. Maka pernyataan dalam dalil baik Al-Quran maupun hadis. Tapi tidak ada pernyataan sains yang mendukung. Apakah kebenarannya diragukan? Tidak. Cuman manusia nggak bisa jangkau gitu. Manusia tidak bisa menjangkau untuk meneliti itu. Dan ketika tidak bisa jangkau, ya jangan sebut dalilnya yang bermasalah. Tapi nyatakan dirimu tidak sanggup untuk memahaminya.
Sebagaimana ketika tidak bisa dilihat oleh indera mata, bukan berarti tidak ada. Baik. Selanjutnya. Faman kabbarallaha wa hamidallah. Barang siapa yang membaca takbir, membaca tahmid, wa hallalallah, membaca tahlil, wa sabbahallah, membaca subhanallah, wa astaghfarallah, membaca astaghfirullah, wa azala hajaran an tariqin nas, menghilangkan gangguan batu dari jalan. Ada batu, kemudian kita singkirkan. Au syaukatan, atau duri, au azman, atau tulang, antariqin nas, yang ganggu di jalan. Dan belum tentu itu ada pelakunya. Bisa jadi tidak sengaja. Maka ada sampah, kita tidak perlu mencari siapa pelakunya, tapi yang lebih penting adalah singkirkan yang mengganggu itu dari jalan. Jangan malah masang gangguan di jalan. Kadang bikin emosi orang itu sering dilakukan oleh sebagian orang. Buang sampah pinggir jalan itu bikin emosi orang nggak Pak? Hah? Iya, itu bahaya itu Pak. Kalau yang emosi yang nggak terima ini mendoakan keburukan, bisa jadi diterima doanya. Ya Allah, siapa yang buang sampah di sini buat hidupnya celaka dunia akhirat. Amin, diaminkan oleh malaikat. Beres itu. Nah, makanya banyak. Sehingga bahaya itu ya. Jadi ini jadi peringatan, jangan membuang sampah sembarangan karena bikin emosi orang. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan, ittaqu al-la'anain. Waspadalah terhadap perbuatan yang mengundang laknat. Mengundang emosi orang tadi. Yang dimaksud apa? Buang air fi dhillin nas, di tempat yang biasanya orang berteduh di situ. Ada pohon beringin, kadang orang duduk-duduk di situ, dia di situ. Jadinya kan ganggu orang, bikin emosi banyak orang. Di pos kampling dikencingi ya. Padahal itu adalah tempat kumpul orang. Atau dia buang air di jalan sehingga ganggu orang yang lewat. Maka jangan bikin emosi orang. Motor suara kenceng sekali itu, Masya Allah. Kadang sengaja itu, cah nom-nom itu Masya Allah. Kadang kita itu berpikir, ini dilaknat oleh banyak orang sepanjang jalan. Kalau salah satu di antara mereka terus berdoa, ya Allah, buat hidupnya terjungkir dunia akhirat. Bisa jadi doanya diijabahi, karena dia merasa dizolimi oleh orang semacam ini. Sehingga waspadalah, jangan melakukan perbuatan yang membuat emosi orang lain. Au amara bima'rufin, amar ma'ruf, ini juga bernilai sedekah. Au naha an mungkarin, atau nahi mungkar, ini bernilai sedekah. Adadas sittina wa thalathimi'ati fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Yang jika jumlahnya 360, maka di sore hari itu dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka. Sekarang di total Pak, apakah yang kita lakukan dengan hal-hal yang seperti ini yang mungkin orang anggapnya kecil sudah sejumlah 360? Kalau belum, tambahkan lagi. Zikir yang kita baca totalnya 360. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat itu yang kita baca dalam sehari 360. Di bagian itu saja, alhamdulillah, berarti sudah menyelamatkan diri kita dari neraka. Setiap hari kita punya tugas untuk itu. Baik, berarti 33 kali 5 itu berapa? 33 kali 3, 99 ya. Kali 5, lebih ya? Lebih, sudah. Ini kalau Anda baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Berarti sudah 99. Kali 5 kali sholat, sudah lebih dari 360. Nek sabar moco 33.
Tapi ini wis ana makmum sing wis lunga sudah tolah-toleh diarano kancane. Sebab baca tiga-tiga ini kalau dibaca dengan serius nanti paling lama dia meninggalkan masjid. Tapi kalau membaca dengan cepat ya, bahkan kadang gerakan tasbihnya lebih cepat daripada lisannya, nah itu enggak sampai tiga-tiga. Saya mendengar orang yang baca dzikir dalam. Alhamdulillah jadi dalam. Yang terdengar itu dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru. Allahu Akbar jadi robar. Okay. Gimana bisa disebut bertasbih, bertahmid kalau seperti itu caranya? Subhanallah, subhanallah, susah ya. Baik. Maka kalau bisa berzikirlah dengan benar agar tetap diakui sebagai zikir yang sah. Walhamdulillah. Sekarang kita beralih ke hadis yang ketujuh. Wa anhu, dan darinya. Nya di sini kembali ke atas itu Abu Dzar. Oh, Abu Hurairah ya. Sudah ganti Abu Hurairah. Wa anhu, dan darinya yaitu Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjid aw raha. Barang siapa yang berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau di waktu sore. Ghada itu berangkat di waktu pagi. Raha itu berangkat di waktu sore. Allah menyebut anginnya Sulaiman, guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Anginnya Sulaiman itu perjalanan pagi sama seperti sebulan. Allah berfirman di surat Saba ayat 12. Wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Sulaiman punya ar-rih, punya angin. Guduha, ghada tadi ya. Berangkat pagi, syahrun itu sama dengan berangkat sebulan. Jadi perjalanan orang dulu, perjalanan 1 bulan oleh Sulaiman dengan anginnya hanya ditempuh dalam waktu sepagi. Warawahuha syahrun, perjalanan 1 bulan ditempuh sesore. 1 bulan dulu itu berapa? Madinah dan Syam. Madinah ke Syam. Madinah ke Damaskus, ke Suriah, itu ditempuh dalam waktu sebulan dulu. Yang kalau sekarang pesawat kurang lebih 3 jam. 2 atau 3 jam. Itu pesawat. Dan perjalanan Sulaiman dengan angin secepat itu. Jadi sebulan bisa ditempuh sepagi. Ya, waktu pagi berarti selama waktu duha, mungkin 3-4 jam. Sore juga seperti itu, 3-4 jam. Itu untuk perjalanan 1 bulan di masa silam. Maka kerajaannya Sulaiman demikian luas, dan Mujahid menyebutkan kerajaan Sulaiman mencakup semua daratan di muka bumi. Mujahid mengatakan Malikud dunya arba'an. Raja yang menguasai semua daratan itu ada 4. Muslimani wa kafiran. 2 muslim dan 2 kafir. 2 muslim, Dzulqarnain dan Sulaiman. Dzulqarnain Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, ketika ke arah timur beliau menjumpai matahari terbit dari air. Ke arah barat beliau jumpai matahari tenggelam di air, tenggelam di lumpur. Sehingga dari ujung timur sampai ujung barat wilayah kekuasaan Dzulqarnain. Sulaiman juga seperti itu. Semuanya di bawah kekuasaan Sulaiman. Wa kafiron, dan 2 yang kafir. Yang pertama Namrud, yang kedua Bukhtansar. Yang ini pernah menjajah Bani Israel. Setelah itu sudah enggak ada lagi, Pak. Raja setelah itu hanya kecil-kecil ya. Raja Jawa misalnya. Raja Sunda, Raja Kalimantan. Hanya kecil-kecil. Sudah enggak ada lagi yang menguasai seluruh daratan bumi.
Selanjutnya, siapa yang berangkat di waktu pagi ke masjid atau di waktu sore ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Maka Allah akan sediakan tempat singgah di surga kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi atau sore. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nuzul, makna nuzul, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati, gimana kalimatnya? Yang ada kata al jannah nuzula. Allah jadikan surga itu sebagai nuzul. Apa yang dimaksud dengan nuzulan? Nuzulan adalah hidangan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang datang pertama kali. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan nuzul berupa jannatul firdaus. Kata An-Nawawi, makna nuzul adalah al-qut war-razqu wa ma yuhayya lid-dhaif. Makanan yang disediakan untuk tamu pertama kali. Jadi begitu tamu datang, welcome drink, welcome food, welcome meal, itu nuzul. Silahkan duduk di sini, langsung disediakan apapun. Itu namanya apa? Nuzul. Sebelum dipersilahkan masuk ke dalam kamar. Nuzulnya saja sudah enaknya luar biasa, apalagi kamarnya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu mereka yang memperjuangkan pulang pergi ke masjid pagi dan sore, nanti akan disediakan oleh Allah seperti ini. Semoga kita bisa istiqomah ya. Baik. Berat enggak Pak kayak gitu Pak? Hah? Buatan nggih, alhamdulillah. Tolong disyukuri Pak. Karena yang jenengan lewati itu masih banyak yang keberatan Pak. Jadi pagi dari Taman Kerajaan kemudian menuju ke Masjid As-Salam itu lintas kecamatan, Masya Allah. Nyebrang sungai. Lewat berapa rumah yang nggak mau ke masjid. Dan itu muslim. Ketika diajak, ayo ke masjid. Engkose, dan seterusnya. Kita melewati banyak rumah, orangnya nggak mau ke masjid. Dan ketika dia ke masjid itu rasanya seperti prestasi yang luar biasa. Setelah itu hilang. Makanya hanya datang pas di awal Ramadan. Awal Ramadan, akhir sudah mudik Pak. Kan awal, tengah hilang, kemudian akhir nanti muncul sebentar terus ngilang lagi. Wallahu alam. Walhamdulillah. Pun cekap nih. Tanya, kita jam berapa sholat? 5:30. 5:26. Baik. Kurang 10 menit. Monggo, ada mikrofon? Mikrofon di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyala. Coba ditukar, Pak. Yang satu dinyalain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setiap menghentikan Ustadz itu selalu mempengaruhi hidup saya. Ya, saya untuk selalu berbenah diri, salah satu itu. Yang kedua,
apa yang saya pikirkan dari kemarin, saya memikirkan ceramah Ustadz di live pagi ya, tentang apa ya, kalau saya nggak salah, mantan mantan ASN ya kalau nggak salah begitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya waktu kemarin kan Ustadz mencontohkan orang yang mendapatkan amplop itu. Kadang saya kan juga dulu di keuangan, terus saya juga mendapatkan honor ya kalau di tempat kami, dan honor itu menurut saya itu karena gini, kami berangkat dari pegawai negeri dari belum tahu agama. Kalau yang Ustadz ceritakan kemarin kan berangkat dari pegawai negeri, dia sudah belajar mungkin ya. Jadi kami berjalan sambil, karena kalau masih muda waktu itu gaji kami juga kecil sekali. Mungkin kami terima gaji baru 2,1 ribu lah. Ustadz belum lahir mungkin. Yang menjadi pertanyaan saya gini, amplop itu kalau di tempat kami bekerja itu ada payung hukumnya. Jadi, ada apa? Payung hukumnya. Payung hukum. Ya, jadi setiap kita menerima honor itu di situ nanti ada tanda tangannya, ada rupiahnya, bahkan kami pun tahu pimpinan kami mendapatkan berapa. Yang menjadi ganjalan saya, karena di ruangan saya itu banyak faktor, jadi banyak orang, jadi semua orang pasti akan dilibatkan setiap kegiatan. Walaupun mungkin saya cuma ngecapi, tapi saya tidak datang di area kegiatan itu. Pasti semua akan mendapatkan. Dan itu kan mungkin banyak juga Ustadz, saya karena bekerja sudah 38 tahun, bahkan daftar gajinya udah nggak ada. Itu bagaimana saya harus menghitung, karena saya takut juga harta haram, itu apakah termasuk haram atau bukan, karena mungkin juga ada saya yang tidak terlibat. Terus yang kedua, misalnya tadi perjalanan dinas, kami juga suka ditugaskan untuk keluar kota, dan itu kalau nggak salah ada namanya lumsum dan transport, lamsam ya. Apa? Lamsam itu kalau di tempat kami bekerja dulu itu 3 hari tidak dikembalikan, yang dikembalikan hanya misalnya transportnya berapa. Yang menjadi ganjalan saya juga, misalnya saya harus berakhir tadi pagi, hari ini ya berakhir acaranya, dan ditutup tadi malam, berarti kan hari ini saya masih mendapatkan makan, dan itu tidak diminta sama bendahara. Seperti itu apakah termasuk harta haram yang bagaimana saya harus bertobat ya, caranya bertobat, karena kami berangkat dari pegawai negeri belum belajar, sementara yang Ustadz teriakan sudah belajar. Saya gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, karena setiap nasihat Ustadz selalu memperbaiki diri saya. Jadi lupa yang pertama tadi apa ya? Karena panjang. Amplop tadi. Bukan, sebelum amplop. Yang pertama tadi ASN. Lah ya, amplop ASN. Ustadz kan ngendiko. Amplop ASN. Enggak, sebelum amplop ASN tadi ya. Apa yang dipikirkan, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Jenengan mikir apa, Bu? Ya itu, mikir itu kok kemarin. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin sama-sama berkontribusi bagi negara. Saya orang Indonesia asli, cinta Indonesia, dan Bapak Ibu juga orang Indonesia, cinta Indonesia. Kita sama-sama mencintai tanah tempat kelahiran kita. Nah, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan ke negara? Warga negara kan cuma ada 2 kemungkinan ya. Berkontribusi untuk negara atau ngrogoti negara. Yang dia justru memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadinya. Abdi negara itu idealnya yang mana, Pak? Yang berkontribusi untuk negara atau justru mengambil manfaat dari negara untuk kepentingan pribadinya? Seharusnya kan yang pertama ya. Apalagi dia dijamin oleh negara. Maka sebagai orang yang beriman, kami mengingatkan kepada para ASN baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Segala uang haram yang diterima dari proses Anda bekerja, baik yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan, itu harus diselesaikan sebelum mati. Karena kalau tidak,
urusannya akan lebih panjang ketika di akhirat. Nah, terus contohnya apa Pak? Ternyata banyak sekali. Itu pengakuan dari mereka yang cerita ke saya. Saya tidak pernah punya pengalaman jadi ASN, sehingga saya nggak ngerti di dalam itu ada apa. Cuman mereka kadang bercerita, kami melakukan perjalanan dinas, lalu dapat amplop fiktif. Perjalanan dinasnya fiktif. Nggak ada perjalanan dinas. Cuman di laporan ada, lalu dapat amplop. Perjalanan dinas 3 hari, acara selesai sehari. Yang 2 hari piknik. Terus dapat amplop 3 hari. Rapat fiktif, cuman tanda tangan hadir tapi tidak rapat. Atau seminar, tanda tangan hadir tapi tidak hadir. Nah, itu semuanya kan dihitung. Lalu ada amplop-amplop itu. Mungkin dulu ketika kita nerima merasa nyaman. Tapi mohon maaf, ini semuanya penipuan. Dan harta dari hasil menipu tidak pernah ada istilah halal. Dan tidak ada istilah pembagian antara sebelum kenal agama dan setelah kenal agama. Karena orang tidak beragama pun tahu kalau nipu itu nggak benar. Sehingga semua orang pasti tahu yang namanya menipu itu nggak benar. Maka semua pendapatan ketika kerja yang tidak terukur, saya kasih catatan tidak terukur. Tidak terukur itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada laporannya, tidak ada kwitansinya, tidak ada. Tidak terukur, semuanya liar. Yang seperti ini mohon dikembalikan. Kalau nggak kembali gimana Pak? Ya Anda akan berhadapan dengan hisab yang berbahaya. Urusannya akan lebih panjang ketika di akhirat. Kita sampaikan pesan ini untuk semua ASN maupun karyawan swasta yang pernah punya masalah seperti ini. Anda mungkin tidak akan bisa menikmati itu dalam waktu yang lama. Karena sebentar lagi kita akan tinggalkan semuanya. Mumpung masih punya tabungan. Sehingga masih ada harta yang bisa kita keluarkan. Segera diselesaikan. Karena kalau sudah meninggal, anak nggak mungkin ngurusi itu Pak. Sudah nggak bakalan dia ingat orang tuanya. Bapak dulu pernah ngapain ya? Coba saya hitung dosa-dosa bapak misalnya. Nggak mungkin anak sampai mikir seperti itu. Dia hanya akan mikir, alhamdulillah ento omah loro. Dapat rumah 2, dapat tanah, mikir warisan, dibagi-bagi. Dia tidak berpikir kalau di harta-harta ini ternyata ada bagian yang haram yang seharusnya dikembalikan ke negara. Nah, itu diakumulasi. Kalau sudah ketemu nilainya dengan asas bertakwa kepada Allah, jangan sampai ada harta orang lain yang nyangkut di tempat saya. Siap saya akan keluarkan, walaupun harus jual tanah misalnya. Karena ini bukan duit saya. Ini bukan harta saya. Jangan sampai ketika mati itu belum ditobati. Dan itu cukup banyak kasusnya di negara kita, maka kita ingin berkontribusi untuk negara dengan cara seperti ini. Maka menjadi ASN yang bertakwa kepada Allah kira-kira merugikan negara enggak? Berbahaya bagi negara enggak? Tidak. Jadilah ASN yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan menyelamatkan dana negara. Dan yang kedua menyelamatkan masing-masing ASN, karena akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan tidak ada kesempatan untuk menambah amal. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang cabang-cabang iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.